Ikuti audio saya dari Prodi Ilmu Politik. Perkenalkan, saya Griselda Kisha dari Ilmu Politik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Zakir dari Prodi Ilmu Politik. Dan kita dari bagian Humas. Perkenalkan, saya Afni Nanti dari Prodi Matematika. Saya Sugawia Makira Ramadhani dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Kami bagian dari laporan. Halo semua, perkenalkan, nama saya Yosi Stefania Patimang dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Dan saya Muhammad Imam Asubik dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Kami dari tim editor. Halo semua, perkenalkan nama saya Jenin Payung Kasih. Saya Umi dan Saya Kasmayanti. kami dari program studi matematika. Kami sebagai tim dokumentasi. Halo, saya Putri Fatia. Saya berperan sebagai guru. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman, baik dari suku, budaya, maupun agama. Di Indonesia ada 6 agama yang resmi diakui, maupun berbagai kepercayaan lokal yang dianut oleh masyarakat. Keberagaman tersebut menjadi identitas maupun tantangan dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara. Toleransi antar umat beragama menjadi pondasi yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan dan persatuan di tengah perbedaan tersebut. Namun, dalam beberapa tahun terakhir ini, adanya indikasi yang menunjukkan peningkatan diskriminasi, peningkatan intoleransi, dan peningkatan konflik yang berbasis agama. Teknologi-teknologi yang berbasis digital seperti media sosial, handphone, dan teknologi lainnya yang dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk menyebarkan berita-berita yang tidak baik dan terkait dengan agama ini. Jika permasalahan ini terus dibiarkan dan tidak mendapatkan perhatian yang begitu penting dan khusus, maka masalah-masalah yang kecil ini dapat menjadi berkembang menjadi masalah-masalah yang besar yang akan memecah negara kesatuan Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Resya Putra Marsuki dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Akuntansi, Universitas UIN Alauddin Makassar. Nama saya Mariska Valerina, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan. Saya Feni Registabura, Prodi D4 Teknik Listrik dari Politeknik Negeri Ujung Pandang. Perkenalkan, nama saya Gimarayan Saili, biasa dipanggil Gi. Saya berasal dari program studi ilmu hubungan internasional. Menurut pandangan saya, seperti yang telah dirancang dalam sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, sebetulnya konsep toleransi ini sudah sangat bagus dan hanya perlu diterapkan saja dalam kondisi sosial kita saat ini, di mana masyarakat Indonesia masih sangat memilih-milih seseorang, baik itu mereka melihat dari pandangan agamanya saja, suku, budaya, dan rasnya. Oleh karena itu, sikap toleransi yang diterapkan dalam masyarakat Indonesia saat ini tentunya masih kurang atau masih harus diperbaiki lagi. Menurut saya, jika dibandingkan negara lain, Indonesia itu masih tergolong stabil toleransinya, meskipun ada beberapa kasus di beberapa kota yang menolak pembangunan tempat ibadah. Tetapi menurut saya secara keseluruhan Indonesia memiliki potensi yang tinggi untuk toleransi karena keberagaman, tetapi perlu memperbaiki beberapa aspek terutama terkait kebebasan beragama dan hak minoritas. Kita lihat dari Indonesia, di Indonesia itu menerapkan namanya Bhinneka Tunggal Ika, di mana rakyat Indonesia tidak hanya menganut satu agama saja, tetapi memiliki beberapa agama yang ada. Dan dari semua itu kita bisa mengutip bahwa di dalam perbedaan agama itu kita harus saling menghargai, menghormati agar tidak terjadi pecahan masyarakat yang ada di sekitar kita. Menurut saya, kalau kita bicara soal umat beragama, apalagi hak minoritas dan minoritas, menurut saya di Indonesia masih kurang toleransi terhadap umat beragama, khususnya kepada kaum minoritas. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kesadaran akan pentingnya toleransi dalam masyarakat Indonesia itu sangatlah minim dibanding dengan konsep yang telah dirancang oleh para founding father kita. Masyarakat Indonesia cenderung lebih abai atau tidak memedulikan pentingnya toleransi antar umat beragama maupun suku bangsa yang berbeda. Oleh karena itu, penyebab atau masalah yang terjadi saat ini dalam masalah toleransi beragama merupakan kurangnya kesadaran atau minimnya kesadaran oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Menurut saya penyebab kurangnya toleransi terhadap kaum minoritas itu karena beberapa hal mengenai cara peribadatan, prosedur peribadatan, dan juga kurangnya pemahaman terhadap
agama-agama dari teman-teman kita yang minoritas. Ya, saya kira toleransi beragama di Indonesia cukup bagus gitu ya. Di Indonesia itu toleransi itu hidup, berbeda dengan di negara-negara yang lain. Salah satu buktinya adalah kita bisa hidup berdampingan dengan agama lain, umat agama lain dengan sangat damai. Secara sosial kita bisa bekerja sama, saling membantu dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa toleransi beragama dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia itu sangat positif. Aman-aman saja sih. Ya, artinya saya bisa kesimpulan ada berdasarkan ada kelompok-kelompok kecil yang tidak mau mengerti dan memahami ya pikiran orang lain. Tapi kan tidak semua, hanya sekelompok kecil saja. Mereka tidak memahami bahwa Tuhan ini menciptakan perbedaan. Mereka ya memaksakan bahwa semua harus sama, ya kan? Bahwa misalkan di Indonesia semua harus beragama Islam, atau ada yang mengatakan semua harus beragama Kristen. Gimana bisa? Satu agama saja belum tentu sepaham, apalagi kalau sudah berbeda. Ya, orang yang intoleran itu memaksakan itu lah, tidak maunya pahamnya sama semua, ya kan? Dari hasil penelitian yang kami telah lakukan, yaitu dengan mewawancara tokoh agama seperti pendeta dan juga ustaz, serta masyarakat dan juga mahasiswa-mahasiswa di sekitar Universitas Hasanusi. Hasil yang kami peroleh bahwa toleransi yang ada di Indonesia saat ini, bahkan yang ada di kota Makassar saat ini, masih tergolong cukup rendah. Artinya, intoleransi masih cukup tinggi. Banyak orang-orang di luar sana, banyak mahasiswa-mahasiswa yang masih mengabaikan kata-kata toleransi. Maka dari itu, kami melakukan suatu upaya-upaya kecil yang dapat kami lakukan untuk meningkatkan kesadaran seperti melakukan kampanye. Kampanye yang kami lakukan itu mengkampanyekan arti toleransi yang sebenarnya kepada masyarakat sekitar dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran, walaupun kesadaran hanya dapat dimiliki oleh diri pribadi sendiri, namun upaya kami itu kami berusaha agar meningkatkan kembali kesadaran tersebut untuk menciptakan toleransi di Indonesia. Kampanye toleransi. Jadi di sini kami ingin sosialisasikan kami mengajak teman-teman semua di sini untuk menjaga toleransi dan meningkatkan toleransi. Halo, perkenalkan saya Jiha, saya Delia, saya Agatha. Kami dari Prodi Kedokteran Hewan. Baik, pandangan saya tentang sosialisasi tentang toleransi ini, saya merasa lebih tersadarkan bahwa pentingnya toleransi antar umat beragama, apalagi dengan teman-teman saya, sangat penting. Karena saya merasa saya itu tidak terlalu harus bertoleransi, karena awalnya saya juga tidak punya teman yang berbeda-beda agama. Teman saya kebanyakan Muslim, jadi saya belum terlalu paham mengenai toleransi. Saya tadi sensasinya memberikan dampak positif, dan sebenarnya saya dari kelompok minoritas, tapi dengan toleransi saya jadi bisa hidup. Ya, menurut saya kalau dengan sosialisasi ini dapat mengajak teman-teman yang mungkin kurang paham sama agama yang lain, bisa mengajak teman-teman yang lain untuk memahami toleransi antar umat beragama, sehingga teman kita nggak hanya yang seagama saja, tapi bisa berbeda agama. Unhas dari dulu mengembangkan suatu program untuk yang disebut dengan inklusif kampus. Ya, inklusif kampus itu artinya apa?
kita menjadi masyarakat yang sangat toleran terhadap perbedaan, bahkan menganggap perbedaan itu bagian dari kekayaan, kekuatan, dan untuk membuat kita lebih resilient, lebih tahan terhadap gangguan luar karena kita memang sudah inklusif. Ya, inklusif itu konsekuensinya adalah bahwa perbedaan-perbedaan apapun itu, baik itu suku, agama, ras, bahasa, dan apapun, bahkan warga negara, itu kemudian kita tidak pernah menjadikan sebagai pertimbangan utama, ya, tapi kita melihat sebagai sesama manusia, dan bahkan kita pun membuat yang disebut dengan disabilitas center for disability itu dalam rangka mewujudkan bukti bahwa kita inklusif. Jangankan perbedaan agama atau perbedaan suku, tapi orang yang tak mampu sekalipun tidak bisa berjalan, tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, semua kita ajak. Jadi kita mensupport, menjunjung tinggi, dan menjadikan itu salah satu prinsip saat ini di UNHAS sebagai inklusif kampus. Ya. Bahwa di dalamnya tidak semua orang mungkin bisa menerima dengan mudah karena perbedaan-perbedaan prinsip itu biasa. Tapi kita akan mengajak mereka semua untuk menjadikan kampus ini sebagai laboratorium contoh bagaimana bermasyarakat sebagai bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan menghargai perbedaan, dan bahkan menganggap perbedaan ataukah itu sebagai kekuatan. Oke? Jadi, nah faktanya bagaimana? Saya kira di UNHAS termasuk relatif lebih baik. Ya, kita semua bisa menjadi satu fakultas, tidak pernah ada dibullying karena perbedaan-perbedaan itu, dan terutama untuk perbedaan yang sifatnya agama, saya kira kita sangat-sangat tolerir. Bahkan di dalam agama pun kan ada kelompok-kelompok lagi tuh. Yeah. Ada kelompok A, kelompok B, kelompok C. Sudahlah, mau apa saja itu semua kita hargai perbedaan itu. Ada yang pakai cadar, ada yang pakai apa, ada yang itu semua adalah individual right untuk menganut kepercayaan dan menjalankan sesuai dengan apa yang dianggap terbaik. Dan bagi yang lain tidak boleh saling mengganggu, kita harus saling menghargai. Oke? Oke. Terima kasih banyak, Prof. Dan kesan saya dari melakukan kegiatan wawancara toleransi beragama ini senang, terharu, bangga juga bisa langsung mewawancarai Pak Rektor yang ada di Jogja, dan bisa langsung menambah wawasan kepada kelompok kami semua, dan juga saya pribadi mewakili kelompok kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Haji Benas selaku dosen mata kuliah pendidikan keluarga negara yang telah membantu kami sebagai narasumber agar kami bisa dapat kesempatan untuk mewawancari para kami sekelompok dari kelompok pemberdayaan manusia, kelompok kampanye terhadap beragama mengucapkan banyak